Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam channel Rahma Yuniati, channel yang mengupas masalah kristologi, islamologi, dan kisah para mualaf di dunia. Dan saya harapkan dukungan dari Anda, umat muslim, untuk selalu mendukung channel ini sebagai sarana untuk membentengi umat Islam dan insya Allah menjawab semua tuduhan dan fitnah-fitnah yang kerap dilontarkan orang-orang yang benci terhadap Islam dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya. Dan agar channel ini bisa terus berkembang, terima kasih. Dan video saya kali ini yaitu untuk meluruskan pemahaman sesat para misionaris yang mengklaim Isa terkemuka di dunia dan di akhirat, lalu mereka simbolkan sebagai bukti ketuhanan Isa Al-Masih. Mari sekarang kita bantah dan luruskan pemahaman tafsir ngawur misionaris Kristen yang mengklaim Isa Al-Masih atau Yesus adalah Allah karena hanya Dia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang mereka kutip dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 45 berikut ini. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Surat Ali Imran ayat 45. Ayat Al-Quran yang ada dalam layar video ini sering diklaim sebagai bukti ketuhanan Isa atau Yesus hanya karena sebaris kalimat terkemuka di dunia dan di akhirat, hingga mereka mencoba mensejajarkannya dengan frase kalimat berkuasa di dunia. Ingat ya, wahai Oten, memang Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat, tapi tidak berkuasa di dunia dan di akhirat karena yang maha berkuasa hanyalah Allah, Tuhan yang telah mengutus Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa manusia, sekalipun dia seorang Nabi Allah, memiliki kekuasaan laksana Allah di dunia, apalagi di akhirat, melainkan sepenuhnya akan tunduk dan patuh kepada kemahakuasaan Allah. Puluhan ayat dalam Al-Quran sudah lebih dari sangat jelas menegaskan bahwa hanya Allah lah yang bukan hanya berkuasa, akan tetapi maha kuasa di dunia dan di akhirat. Paham gak nih? Mau dilanjut? Oke, are you ready? Let's go. Lalu, pertanyaannya, bagaimana dengan terkemuka di dunia dan di akhirat? Kenapa hanya Nabi Isa alaihi salam saja yang dinyatakan oleh Allah sebagai terkemuka di dunia dan di akhirat? Dan, untuk memahami ini, perhatikan lanjutan kalimat pada ayat tersebut. Di sana tertulis dengan sangat jelas, ada kata penghubung, yaitu kata dan yang kemudian diikuti dengan kalimat termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tanpa perlu banyak diolah-alih, frase kata termasuk itu sebenarnya sudah menjelaskan dengan sendirinya bahwa Nabi Isa alaihi salam bukanlah satu-satunya manusia yang terkemuka di dunia dan akhirat, melainkan salah satu dari sekian banyak manusia lainnya yang baik selama hidup di dunia maupun kelak di akhirat, sama-sama mendapat karunia dari Allah sebagai orang-orang yang terkemuka di sisinya, yaitu di sisi Allah atau di hadapan Allah. Gimana, wahai Oten-Oten yang kepedean, yang sangat ingin diakuinya ketuhanan Isa atau Yesus dengan mengemis ayat-ayat Al-Quran? Waduh, hari gini masih saja punya Tuhan yang gak jelas statusnya, yaitu antara ada dan tiada, antara ya atau tidak. Jadi kesimpulan dari video saya ini, yaitu Isa Al-Masih bukanlah satu-satunya yang terkemuka di dunia dan di akhirat, karena kalimat dalam ayat tersebut masih bersambung dengan kalimat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan sebagai penutup video ini, saya akan mengutip ayat dalam Alkitab, yaitu dalam Kitab Ulangan 10 ayat 17 dan Yohanes 10 ayat 29. Ulangan
10 ayat 17. Ia disebut, Allah Mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi, sangat jelas bukan? Jika dalam Alkitab pun, Yesus tidak punya kuasa apa-apa, dan hanya Allah atau Bapalah, Tuhan yang maha besar, maha kuat, dan maha dahsyat. Itulah video dari saya. Akhir kata dari saya, Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, wa billahi taufik, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.